Halo semua, kembali lagi di vlognya Rizal Suhada. Di video kali ini kita mau test drive, bukan test drive sih, lebih ke driving impression ya. Driving impression dari si mobil Vios tahun 2012 tipe G, transmisi Matic. Nah, jadi kalau kalian sering dengar si Avanza itu julukannya mobil sejuta umat, kalau si Vios ini kalau menurut gue julukan yang pantas buat dia itu adalah sedan sejuta umat. Karena populasinya di Indonesia cukup banyak dan cukup terkenal dengan kebandelan mesinnya ya, keawetannya, keiritannya. Makanya si Vios ini tuh jadi andalan buat armada taksi juga gitu ya kan. Karena memang dia mesinnya juga cukup bertenaga dan lumayan irit kayak gitu. Nah, jadi kayak gimana driving impressionnya, saksikan terus videonya sampai habis. Sebelumnya gua coba jelasin tentang interiornya si Vios tipe G Matic tahun 2012. Nah, di sini dia punya spion udah retract ya, teman-teman. Dia udah auto retract. Lipatan spion otomatis, elektrik spion udah pasti, ini pengaturannya. Di door trim standar ya, power window, power door lock, window lock. Materialnya ini keras dan di sini yang empuknya tuh di sini. Cuma ini masih keras. Dashboardnya juga keras dan uniknya setirnya ya, lingkar kemudinya itu semi flat bottom kayaknya. Ininya tuh agak ngeflat gitu walaupun nggak terlalu flat ya. Terus setirnya palang 3, di sini udah ada audio steering switch. Head unitnya terintegrasi ya. Double din terintegrasi, dia udah nyatu. Dan ini speedometernya yang masih modelnya di tengah. Kilometernya 137.000 teman-teman. Sebelah kiri juga sama ya, ini materialnya keras, ini empuk. Di sini ada glove box. AC masih puter-puteran. Masih analog. Cuma lengkap, dia ada buat semburan ke kaki sama ke kaki ke muka. Transmisinya Matic, lengkap dengan si vlognya. Di sini ada soket buat auxiliary. Di sini ada power outlet 12 volt. Di sini ada glove box yang lumayan dalam tapi nggak terlalu besar. Di belakang sini ada cup holder. Di belakang sini ada hook, ada pocket, seat back pocket. Di belakang sama kayak di depan ya, material trimnya yang atas keras, yang tengah itu empuk. Di atas sini ada lampu kabin. Pegangan tangannya udah retract ya, yang model retract. Ini lampu kabinnya. Di sini ada kaca tapi tidak ada lampunya. Spion, daylight view. Dan si Vios ini emang kepraktisannya cukup bagus ya teman-teman. Di sini dia ada cup holder. Di sini ada cup holder, door pocket. Di sini di bawah setir ada ruang penyimpanan terbuka. Di sini juga ada lagi ruang penyimpanan tertutup. Di bawah konsol tengah, dashboard tengah. Di sini ada ruang penyimpanan terbuka, kanan kiri ada. Yang kiri ada cup holder, door pocket. Di sini juga ada dua nih, biasanya kan cuma satu. Di belakang nggak ada cup holder ya. Cup holdernya cuma ini doang, satu nih, yang di tengah sini.
Oke, sekarang kita mau cobain si Vios G Matic tahun 2012 ini di jalan. Di usianya yang sudah lebih dari 5 tahun, gimana rasanya? Apakah masih enak, masih nyamankah, ada keluhankah? Dan bagaimana rasa kaki-kakinya, AC-nya, mesinnya, dan Matic-nya? Nanti kita ulas bareng-bareng di video ini. Saksikan terus videonya sampai habis. Teman-teman, jadi yang pertama mau kita bahas mungkin di usia mobil yang udah di atas 5 tahun itu dari suara mesinnya dulu ya. Nah, dari suara mesinnya sendiri, si Vios ini masih cukup halus ya teman-teman. Waktu pas dari pertama startup dinyalain, idle-nya juga masih cukup halus suaranya. Dan nggak ada bunyi-bunyi yang aneh-aneh sih, kayak bunyi ngeletek-ngeletek gitu. Jadi itu yang pertama, mesinnya masih cukup halus. Terus yang kedua dari rasa setir ya, rasa setirnya emang udah agak beda, cuma masih terbilang nyaman sih teman-teman, masih cukup ringan. Dan kalau lewat jalan jelek kayak misalkan speed trap gitu misalkan, itu setirnya nggak goyang, nggak geledek-geledek kayak gitu. Dari kaki-kaki juga belum ada suara-suara, masih halus, kaki-kakinya masih halus. Nah, terus dari Matic-nya sendiri tadi gue coba sih masih bagus ya, perpindahan giginya masih cukup responsif. Perpindahan giginya masih cukup responsif dan cukup sigap juga, jadi nggak ada kendala selip atau menjeduk di setiap perpindahan giginya. Maticnya masih cukup halus dan AC-nya juga masih dingin. Gue juga nggak tahu ini dari pemilik sebelumnya udah pernah servis AC atau ganti freon, tapi yang jelas AC-nya masih cukup dingin. Dan untuk kualitas interiornya sendiri juga masih bagus ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini warnanya masih cerah, masih bersih, terawat. Cuma di kilometernya yang udah 137.000, emang kalau setir agak luntur, agak kusam kayak gini wajar ya teman-teman. Jadi tinggal kita bungkus kulit ulang aja, udah beres sih. Cuma yang jelas sih ini cuma pudar aja sih, dia nggak yang sampai pecah-pecah parah gitu. Untuk suspensinya mobil ini dibilang nyaman ya enggak, dibilang enggak ya cukup nyaman juga sebenarnya. Kalau dibandingkan mobil MPV atau small SUV kayak Rasterios, untuk kenyamanan suspensi jelas masih lebih nyaman ini ya teman-teman. Apalagi untuk dibawa di tol, keluar kota, kecepatan tinggi antara 100 km per jaman ke atas kayak gitu, sedan itu emang masih jauh lebih stabil sih. Kalau bicara durability, teman-teman nggak usah ragu lah ya sama si Vios ini, karena memang udah teruji banget di Indonesia. Kayak contohnya aja banyak armada taksi yang pakai sedan ini ya kan. Dan mesin legendarisnya itu 1 NZFE 1500 cc itu emang terkenal bandel banget sih teman-teman, emang bandel banget dan emang cukup irit juga sih mobilnya. Jadi teman-teman kalau ada rencana mau beli mobil sedan tapi yang compact, yang nggak terlalu besar namun bahan bakarnya irit dan mesinnya cukup bertenaga, teman-teman bisa bisa jadikan si Vios ini salah satu list pilihan teman-teman. Selain ada rivalnya si Honda City. Untuk masalah spare part juga teman-teman nggak perlu ragu ya sama si Vios ini. Yang jelas pasti spare partnya banyak banget, dan part aftermarketnya juga teman-teman mau pakai yang KW1, KW2, KW sekian itu banyak banget pilihannya, tinggal disesuaikan aja sama budgetnya teman-teman. Jadi mobil ini dijual ya teman-teman ya. Kalau teman-teman berminat sama mobil ini, teman-teman bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi.
Unitnya ada di ITC Cempaka Mas. Kalau teman-teman mau cek unitnya atau test drive, teman-teman bisa hubungi kontak di deskripsi untuk buat janji temu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada masukan, saran, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton and see you next video, bye.